Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dari kelas 12.2D30. NIM saya 12 19 23 79, Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat database di CMD. Oke, pertama-tama mari kita buka aplikasinya XMPP. XMPP-nya ini kita startkan. Oke. Setelah itu kita buka, tekan Windows R untuk membuka CMD ini. Kita langsung tekan saja. Nah, di sini kita ketik perintah cd c garing enter. Nah, di sini kita buka perintah xmpp garing mysql garing bin mysql mysql titik exe petik 2 strip u root strip p. Nah, saya memberitahukan kepada pengguna CMD ini sensitif, jangan sampai typo dan salah titik, koma, spasi dan tanda baca lainnya. Oke, setelah itu kita enterkan saja. Nah, setelah di sini kita ingin membuka dan menampilkan database pada MariaDB ini dengan perintah show databases. Oke. Nah, ini adalah database di MariaDB. Ini untuk kita mengaktifkan MySQL ini, kita menggunakan perintah use MySQL. Nah, untuk menampilkan user MySQL ini, kita ketik perintah select user, spasi host from MySQL titik user titik koma. Nah, ini adalah user di MySQL ini. Jika ingin membuat user baru, kita klikkan saja perintah create user. Sebagai contoh, ini menggunakan NIM saya 12 19 23 79 coba. Nah, local host. Nah, jika ingin memberikan password pada user yang kita buat ini, tinggal ditambahkan perintah identify by. Nah, ini kita masukkan passwordnya. Saya menggunakan password 12345 saja. Nah, kita tutup itu titik koma. Oke, kita enter. Nah, jika query oke, dia sudah berhasil kita buat user barunya. Jika ingin membuat user tanpa password, kita ketikkan perintah yang sama, create user, menggunakan NIM saya 12 19 23 79. Dicoba lagi add local host. Nah,
Jika user ini tidak menggunakan password, maka identified by-nya ini kita tidak gunakan, langsung ditutup saja. Oke. Nah, kita ingin menampilkan user yang tadi kita buat, maka kita masukkan perintah select user host from MySQL user. Oke. Nah, ini adalah user yang tadi kita buat, yang ini kita menggunakan password, yang ini kita tidak menggunakan password. Nah, setelah itu kita ingin membuat database baru, kita masukkan perintah create database dengan nama db 12.19.2379. Coba tutup. Nah, ini sudah berhasil. Jika kita ingin melihat kembali database yang kita tadi buat, kita tinggal masukkan saja perintah show databases. Oke. Nah, ini adalah database yang kita sudah buat. Ini sudah masuk ke database. Nah, saya akan membuat tabel sederhana di database yang tadi kita buat. Nah, untuk mengaktifkan database tadi kita buat itu menggunakan perintah use db 12.19.2379. Coba tutup. Nah, jika sudah ada keterangan database change, ini sudah beralih ke database yang tadi kita buat, dari MySQL menjadi database yang kita buat seperti contoh ini. Saya akan membuat tabel sederhana seperti tabel buku saja, dengan kita masukkan perintah create table buku. Create table buku. Nah, kita masukkan apa-apa yang di dalam tabel ini, seperti kode buku, char 5. Char 5. Jangan lupa pakai tanda koma. Kode buku char 5. Setelah itu kita masukkan judul bukunya ya. Judul kita gunakan kode varchar 40, koma. Setelah itu kita masukkan penulis varchar 35, koma, dan penerbitnya ya, varchar 35. Nah, untuk menutup tabel ini kita menggunakan tanda kurung 2 kali dengan titik koma. Nah, query oke. Ini sudah terbuat tabel buku. Ini kita buat tabel katalognya, sama perintahnya create table katalog. Nah, Nah, kita masukkan kode buku. Kita menggunakan kode saja, kode char 6. Jangan lupa komanya ya. Dengan nama var
char. Kita menggunakan 30 untuk menutupnya. Oke. Nah, query oke. Untuk kita melihat tabel yang tadi kita buat, kita masukkan saja perintah show tables. Oke. Nah, ini dia ada buku dan katalog. Untuk kita menampilkan struktur pada buku ini, kita masukkan saja perintah des buku. Des buku. Tutup. Nah, ini adalah tabel deskripsi dan struktur pada tabel buku. Nah, selanjutnya kita ingin melihat dari katalog ini. Des katalog. Nah, ini dia. Sudah berhasil ya? Nah, kita sudah berhasil untuk melihat struktur pada buku dan katalog ini. Oke, di sini saya akan memberikan hak akses penuh kepada database ini untuk user yang kita tadi buat pertama nih. User coba-coba. Oke, dengan dengan perintah, masukkan saja perintah grand select on grand select on db ini kita masukkan database ini 12.19.379. Coba tuh titik bintang tuh data user yang tadi kita buat tuh, coba 12.19.379. Coba-coba kita bacain lagi grand select on db 12.19.3 coba tuh 12. coba oke, kita enter. Untuk memberi hak akses penuh, kita ketik perintah grant all on db database yang kita buat tadi ke user 12.19.379 coba. Nah, setelah ini saya coba menghapus user satunya, yaitu mengetik perintah drop user 12.19.379 coba lagi local host. Nah, ini sudah oke. Setelah menghapus user coba lagi, kita coba cek ulang apakah sudah terhapus atau tidak dengan mengetikkan perintah select user host from mysql.user .2. Oke, you have check dengan kesalahan saya sendiri, kurang teliti. Nah, kalau ada error seperti ini, itu dikarenakan
tulisannya perintah yang kita masukkan itu salah. Nah, ini salahnya di sini di penulisan from-nya. Nah, kita ulang, coba kita masukkan kembali perintah select user host from mysql.user. Nah, oke, ini kita sudah menampilkan user ini. Nah, yang tadi kita user satunya sudah berhasil, user coba lagi sudah berhasil terhapus, sisa user 12, 19, 23, 79, coba-coba. Nah, ini user yang kita buat. Ini coba kita exit-kan terlebih dahulu, exit. Nah, baik. Setelah itu, kita masuk ke user yang tadi kita buat. Kita masukkan. Sekarang kita coba masuk ke username yang kita buat tadi yang menggunakan password. Kita coba masuk dan ketikkan perintah xmpp mysql bin mysql exe. Nah, kita tutup titik 2 spasi u dengan menggunakan user yang kita buat tadi 12, 19, 23, 79. Kita masuk di coba-coba dan ini, dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 yang kita tadi buat. Oke, sekarang kita masuk. Nah, kita sudah masuk ke user tadi. Untuk kita melihat database kita kembali, masukkan saja di show databases. Oke, kita tutup. Nah, ini dia database yang kita buat ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.